Pertama adalah soal nomor 1, di mana diketahui bahwa rangkaiannya adalah rangkaian seri yang terdiri dari RLC. Pertama-tama kita susun dulu persamaannya dalam bentuk persamaan rangkaian seri, yaitu di mana semua jumlah tegangan adalah tegangan yang diterima di tiap komponen adalah tegangan yang masuk ke dalam komponen. Itu kita jabarkan di mana tegangan pada R itu adalah R dikali I, ditambah tegangan pada induktor adalah L dI per dt, ditambah tegangan pada kapasitor yaitu 1/C integral I dt, sama dengan tegangan supply atau inputnya. Di sini kita masukkan nilainya, maka didapatkan 8I ditambah 1I aksen atau 1I turunan ditambah 1/0,004 integral I dt sama dengan 600 cos T ditambah 5 sin T. Di sini karena ada integralnya, itu agak sulit apabila kita masukkan kode, maka semua persamaan kita turunkan sehingga didapatkan 8I turunan pertama ditambah I turunan kedua ditambah 1/004 itu adalah 250, integral I diturunkan adalah I sama dengan turunan dari 600 cos T ditambah 5 sin T. Sehingga didapatkan bentuk OD-nya yaitu I aksen I turunan kedua ditambah 8I turunan pertama ditambah 250I sama dengan 3000 cos T dikurangi 600 sin T. Dalam menyelesaikan persamaan OD, pertama-tama kita harus mencari yaitu hasil homogennya. Di sini kita mencari I homogen. Kita misalkan I sama dengan E pangkat lambda T, sehingga didapatkan persamaan E pangkat lambda T dikali dalam kurung lambda kuadrat ditambah 8 lambda ditambah 250 akan sama dengan 0. Nah, untuk mencari I homogen, bagian partikularnya atau bagian fx-nya atau rx-nya kita jadikan 0. Nah, maka kita dapatkan nilai lambda 1 dan lambda 2 adalah min 4 plus minus 3i akar 26. I di sini adalah imajiner. Nah, sehingga kita substitusikan kembali ke dalam bentuk I, maka diperoleh hasil I1 adalah sama dengan E pangkat min 4 plus 3 imajiner akar 26. Menggunakan persamaan Euler-Cauchy maka diperoleh hasilnya E pangkat min 4T cos 3 akar 26T ditambah imajiner E pangkat min 4T sin 3 akar 26T. Dan I2 juga diperoleh yaitu hasilnya E pangkat min 4T cos 3 akar 26T dikurangi imajiner E pangkat min 4T sin 3 akar 26T. I homogen sendiri itu adalah C1 atau variabel 1 itu konstanta ya, konstanta 1 dikali I1 ditambah konstanta 2 dikali I2. Maka kita masukkan nilainya, kita sederhanakan dengan persamaan Euler-Cauchy sehingga didapatkan I homogennya adalah C1 E pangkat min 4T cos 3 akar 26T ditambah C2 E pangkat min 4T sin 3 akar 26T. Selanjutnya dalam menyelesaikan permasalahan OD, kita menyelesaikan bagian partikularnya. Yaitu di sini kita mencari I partikular. Di sini saya menggunakan variation parameter ya, banyak caranya. Itu ada koefisien dan ada juga Laplace. Di sini saya menggunakan variation parameter. Di sini kita harus masukkan nilai Rx-nya sehingga di situ didapatkan I turunan kedua ditambah 8I turunan pertama ditambah 250I sama dengan 3000 cos T min 600 sin T. Terus kita di sini menggunakan Wronskian yaitu untuk mencari nilai determinan dari itu adalah nilai I1, I2, DI1 dan DI2 sehingga didapatkan hasil Wronskiannya nilai determinan dari matriks Wronskian adalah 3 akar 26 E pangkat minus 8T dikali. Setelah itu kita akan mencari nilai variasinya. Variasi 1 itu sama dengan min integral 3000 cos T dikurangi 600 sin T dikali E pangkat min 4T sin 3 akar 26T dibagi nilai Wronskian atau maaf ya saya menjelaskannya terlalu cepat mungkin. Nilai variation V1 itu adalah min integral nilai Rx dikali nilai I2 dibagi nilai Wronskian. Dan untuk variation 2 adalah integral dari nilai Rx dikali I1 dibagi nilai Wronskian. Maka saya skip aja ya, soalnya ini bisa diselesaikan dengan kalkulator. Maka didapat nilai I partikular
I partikularnya yaitu sama dengan hasil variation 1 dikali I1 ditambah variation 2 dikali I2. Maka didapatkan hasilnya adalah 120 dikali 1253 cos T dikurangi 209 sin T dibagi 12.413. Nah, selanjutnya kita untuk mendapatkan nilai I terakhir atau nilai I-nya, kita jumlahkan nilai I homogen dan I partikular. Sehingga didapatkan hasil I-nya yaitu adalah C1 E pangkat min 4T cos 3 akar 26T ditambah C2 E pangkat min 4T sin 3 akar 26T ditambah 120 dikali 1253 cos T min 209 sin T dibagi 12.413. Tapi yang tidak selesai ya, kita mencari nilai arusnya itu dalam bentuk nilai pasti atau nilai variabel di mana berubah terhadap fungsi T. Maka kita harus mencari nilai C1 dan C2, yaitu terjadi saat nilai I 0 atau ya saat waktunya 0, maka arusnya akan sama dengan 0. Dan saat turunan pertama dari arus saat T-nya 0 itu juga 0 ya. Ini kenapa kok bisa saya tentukan itu 0? Soalnya pada saat rangkaian tidak berjalan atau T-nya sama dengan 0, otomatis arus yang mengalir juga sama dengan 0. Karena arus yang mengalir sama dengan 0, maka turunannya pun juga akan sama dengan 0. Maka di sini kita masukkan nilainya ke dalam IT, kita dapatkan I0, maka kita peroleh hasil C2 ditambah 150.360 dibagi 12.413, maka didapat nilai C2-nya sendiri yaitu sebagai berikut ya, min 150.360 dibagi 12.413. Selanjutnya dari IT yang di atas tadi yang kita dapat dari hasil I homogen ditambah I partikular kita turunkan. Di sini saya skip ya, soalnya pasti turunan semua pada bisa, saya yakin. Terus kita masukkan nilai T-nya sama dengan 0, maka kita dapat hasilnya itu 3 akar 26 C1 dikurangi 4 C2 dikurangi 25.080 dibagi 12.413, hasilnya sama dengan 0. Kita substitusikan nilai C2 tadi ke dalam sini, maka kita peroleh hasil C1 yaitu sebesar minus 96.060 dikali akar 2/13 dibagi 12.413. Setelah kita dapatkan nilai C1 dan C2, maka kita masukkan ke dalam nilai I, sehingga didapat nilai I-nya yaitu adalah min 96.060 dikali akar 2/13 dibagi 12.413 dikali E pangkat min 4T cos 3 akar 26T dikurangi 150.360 per 12.413 dikali E pangkat min 4T sin 3 akar 26T ditambah 120 dikali 1253 cos T dikurangi 209 sin T dibagi 12.413. Nah, itu didapat adalah nilai arusnya yang berubah tiap satuan waktu. Untuk mencari tegangan tiap komponen, maka kita cari dengan cara ya VR, VL, dan VC. VR sendiri adalah R dikali hasil IT yang kita dapat tadi. Untuk mencari VL, itu kita turunkan dulu hasil IT yang tadi kita dapat, baru kita kalikan dengan L. Sedangkan untuk mencari VC, hasil yang kita dapat tadi perlu kita integralkan dulu, terus dibagi dengan C, maka didapatkan hasil tegangan tiap komponen. Di sini saya tidak masukkan, soalnya cuman perkalian, turunan, dan integral saja. Baik, di sini untuk soal nomor 2 yaitu selesaikanlah soal berikut. Nah, ini ada soal nih. Jadi pertama kita menyelesaikan homogennya dulu. Jadi di sini ada D pangkat 4 min 26 D pangkat 2 ditambah 25 I dalam kurung Y sama dengan 0. Jadi ini merupakan D pangkat 4 Y ini turunan dari Y turunan keempat dikurang 26 Y pangkat 2 ditambah 25 Y sama dengan 0. Untuk bentuk persamaan karakteristiknya jadi di sini menggunakan lambda. Nah, yang pertama tadi Y turunan keempat, jadi yaitu lambda pangkat 4 dikurang 26 lambda pangkat 2 ditambah 25 lambda sama dengan 0. Nah, di sini untuk menyelesaikan akar-akar persamaannya menggunakan cara Horner. Nah, di sini uji coba yang pertama digunakan lambda sama dengan 1. Nah, dengan menggunakan lambda sama dengan 1,
dilakukan perhitungan, diperoleh nih hasilnya 0. Jadi lambda sama dengan 1 ini merupakan salah satu akarnya. Nah, langsung aja. Jadi kan hasilnya ini 1 min 25. Jadi nanti ini lambda pangkat 3 ditambah lambda pangkat 2 dikurang 25 lambda. Seperti itu. Nah, kemudian tadi kan diperoleh. Jadi dibentuk persamaannya lagi, yaitu tadi lambda sama dengan 1, maka itu sama dengan, kalau dibuat pindah ruas, jadi lambda min 1 dikali lambda pangkat 3 ditambah lambda pangkat 2 dikurang 25 lambda tutup kurung sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan kalkulator diperoleh nanti, tadi kan lambda 1 sama dengan 1, kemudian yang lambda pangkat 3 ditambah lambda pangkat 2 dikurang 25 lambda ini menggunakan kalkulator diperoleh lambda 2 nya, yaitu min 1 plus akar 101 per 2, terus lambda 3 nya itu min 1 dikurang akar 101 per 2, dan lambda 4 nya sama dengan 0. Setelah itu diperoleh nih, kan karena akarnya berbeda, maka diperoleh solusinya untuk yang homogennya Y sama dengan C1 E pangkat 1X ditambah C2 E pangkat min 1 plus akar 101 per 2X ditambah C3 E pangkat min 1 kurang akar 101 per 2X ditambah C4 E pangkat 0X E pangkat 0X sama dengan 1. Nah, ini merupakan solusi homogen. Nah, untuk solusi non homogennya silahkan dikerjakan masing-masing dengan metode yang sudah diajarkan di kelas. Kenapa dikerjakan masing-masing? Supaya mengingatkan lagi materi yang sudah diajarkan. Seperti itu. Baik, sebelum masuk pembahasan nomor 3, jadi di sini saya ingin memberitahu bahwa yang soal nomor 2 tadi yaitu pembahasan untuk solusi homogennya. Nah, untuk solusi non homogennya silahkan mencari referensi untuk mengerjakan solusi non homogennya untuk sebagai bahan pembelajaran. Nah, untuk yang non homogennya tadi silahkan dikerjakan menggunakan cara yang sudah diajarkan. Kemudian di sini masuk ke nomor 3, yaitu ada soal tentukan penyelesaian dengan persamaan, yaitu 4x maka 3 y aksen plus 3x y aksen dikurang 3y sama dengan 10. Jadi yang pertama kita menyelesaikan yang homogen dulu. Jadi persamaannya tadi itu supaya ini kan ada 4-nya, jadi dihilangkan 4-nya dengan kedua ruas dibagi 4. Jadi di sini menghasilkan 4x pangkat 3 maksud saya menghasilkan x pangkat 3 y aksen kemudian plus 3/4 x y aksen dan dikurang 3 y sama dengan 10/4. Nah, selanjutnya tadi kan jadi y nya itu sama dengan, kita misalkan y itu sama dengan x pangkat m. Jadi untuk y aksennya tinggal diturunkan aja, jadi mx pangkat m min 1. Kemudian y turunan keduanya itu m dikali, nah ini pangkat m min 1 nya turun, jadi m dikali m min 1 kali x m pangkat min 2. Min 2 ini kan setiap turunan terus dikurang 1. Sama juga halnya dengan y aksen sama dengan m dikali m min 1 dikali m min 2 kemudian dikali x m pangkat min 3 x pangkat m min 3, kemudian disubstitusikan. Jadi nilainya y ini disubstitusikan ke persamaan yang awal tadi. Nih, didapatkan ini sudah disubstitusikan. Lanjut ke saat yang berikutnya. Nah, jadi selanjutnya tadi itu operasinya langsung aja dikalikan. Jadi
ini akan menghasilkan persamaan, yaitu nih M pangkat 3 dikurang 3M kuadrat ditambah 2M plus 3/4M dikurang 3 sama dengan 0. Didapatkan dari mana ini? Itu didapatkan dari hasil perkalian tadi. Silahkan dicoba sendiri masing-masing. Silahkan dikalikan dengan kaidah kalkulus, nanti akan menghasilkan seperti ini. Tinggal dikalikan biasa saja. Nah, sehingga persamaan ini nanti dicari akar-akarnya dari M1, M2 dan M3-nya. Nah, di sini saya menggunakan bisa menggunakan cara Horner maupun cara lainnya. Nah, di sini saya menggunakan kalkulator. Didapatkan M1-nya yaitu 2,37, kemudian M2-nya yaitu 0,31 plus I atau imajiner, dan M3-nya itu 0,31 dikurang imajiner. Nah, sehingga selanjutnya yaitu untuk ini Y1-nya, Y1X-nya itu kan ini akarnya berbeda dan ada imajinernya, sehingga bentuknya masuk ke bentuk yang ada cos dan sin itu. Lebih mudahnya seperti itu. Jadi untuk Y1-nya karena ini dia hanya A aja, nggak ada plus imajinernya, jadi nggak ada cos sinnya. Jadi yang pertama itu E pangkat lambda 1 X, jadi E pangkat 2,37 X. Nah, untuk yang Y2 nya diperoleh yaitu E pangkat 4X cos BX. Jadi maksudnya ini bukan 4X ya, tapi AX. Jadi E pangkat A nya itu 0,31 dan B nya itu 1, jadi E pangkat 0,31 cos X. Dan untuk Y3 nya yaitu E pangkat 0,31 sin X, seperti itu. Nah, silahkan dipahami lebih dalam tentang ini. Set yang ini silahkan di post agar lebih paham, diteliti baik-baik. Demikian. Baik, selanjutnya itu sehingga diperoleh solusi dari Y-nya itu C1 E pangkat 2,37X ditambah C2 E pangkat 0,31X cos X ditambah C3 E pangkat 0,31X sin X. Selanjutnya setelah diperoleh solusi homogennya, kita mencari solusi non homogennya atau YP-nya. Nah, di sini pernah kan pasti kita diajarkan menggunakan cara variasi parameter. Nah, jadi di variasi parameter itu YP sama dengan misalkan U1 Y1 ditambah U2 Y2 ditambah U3 Y3. Nah, tadi kan YP-nya itu ini U1 Y1 nya kan ini E pangkat 2,37X ditambah U2 dikali Y2 nya E pangkat 0,31X cos X ditambah U3 dikali Y3 nya E pangkat 0,31X sin X. Nah, fungsi U1 U2 dan U3 diperoleh menggunakan matriks ini. Jadi dimasukkan nanti nilainya, kan ini ada 3 Y, jadi matriksnya 3 kali 3. Nanti isinya matriksnya itu Y1 Y2 Y3. Untuk baris keduanya Y1 aksen Y2 aksen Y3 aksen, dan baris ketiganya Y1 aksen Y2 aksen dan Y3 aksen. Nah, nanti dikalikan dengan U1 aksen U2 aksen U3 aksen sama dengan, nah ini nanti sama dengannya 0 0, dan yang paling bawah itu Rx nya tadi 10 ya, per ANX. AN nya ini yang tadi X pangkat 3, seperti itu. Tinggal kita substitusikan. Jadi Y1 nya E pangkat 2,37X, Y2 nya E pangkat 0,31X cos X, dan Y3 nya E pangkat 0,31X sin X. Nah, untuk yang baris keduanya silahkan diturunkan dari yang Y1 ini, yang baris pertama ini, dan untuk baris ketiganya silahkan diturunkan 2 kali lagi. Maksud saya diturunkan sekali lagi untuk mendapatkan Y aksen. Nah, setelah itu nanti kan diperoleh nih
menggunakan metode yang sudah diajarkan. Nanti U1 aksennya berapa, U2 aksennya berapa, dan U3 aksennya berapa. Nah, setelah didapatkan U1 aksennya itu, jadi U1 aksen itu turunan ya. Nah, jadi untuk mendapatkan U1 maka nanti akan diintegralkan agar memperoleh U1. Begitu juga untuk memperoleh U2 dan U3-nya. Setelah dapat U1, U2, dan U3, dimasukkan persamaan yang awal tadi, yang YP non homogen sama dengan U1 Y1 ditambah U2 Y2 ditambah U3 Y3. Nah, nanti akan diperoleh persamaan non homogennya seperti itu. Nah, di sini saya ingin mengingatkan kembali untuk kehadiran dari tutor matematika teknik ini, silahkan mengisi kolom komentar dengan menuliskan nama dan NIM agar diketahui siapa yang hadir dalam tutor kali ini. Demikian. Ini adalah nomor 4, di mana nomor 4 itu adalah untuk menyelesaikan sistem OD. Nah, di sini pertama kita selesaikan dengan persamaan rangkaian listrik, yaitu di mana kita mencarinya dengan loop 1 dan loop 2. Dari loop 1 kita dapatkan I1 aksen adalah 275 sin T dikurangi 3 I1 ditambah 1,75 I2. Loop 2 kita dapatkan hasil I2 aksen adalah 1,4 I1 dikurangi 1,4 I2. Setelah itu kita bentuk dalam persamaan sistem OD, di mana persamaannya itu dalam bentuk matriks, yaitu I1 aksen, I2 aksen sama dengan min 3, 1,4, 1,75, min 1,4 dikali I1, I2 ditambah 275 sin T, 0. Kenapa di sini 0? Karena konstanta pada loop 2 0, sedangkan konstanta pada loop 1 adalah 275 sin T. Selanjutnya kita mencari solusi homogen dari persamaan. Nah, di sini I1 aksen dan I2 aksen kita anggap adalah J aksen. Ya, sama dengan min 3, 1,4, 1,75, min 1,4 itu adalah A, dan I1, I2 adalah J. Maka kita dapat bentuk persamaannya J aksen sama dengan AJ. Ini adalah solusi homogen, karena itu konstantanya atau nilai F-nya kita abaikan. Terus kita misalkan sehingga kita dapatkan persamaan di mana determinan A dikurangi lambda I ini adalah matriks identitas sama dengan 0. Maka kita peroleh nilai lambda 1 dan lambda 2 adalah sebagai berikut. Kita selesaikan persamaannya. Selanjutnya adalah mencari eigenvalue dan eigenvektor. Di sini kita input lambda 1, kita masukkan nilai lambda 1-nya, maka kita dapatkan hasilnya yaitu eigenvektornya sebagai berikut. Di sini X1 yaitu 1 sama min 0,55. Selanjutnya kita masukkan nilai lambda kedua yaitu min 0,44 sehingga kita dapatkan nilai eigenvektor kedua yaitu min 1,83 sama 1. Setelah kita dapatkan nilai eigenvektornya, kita menentukan solusi homogen, di mana solusi homogen adalah IH sama dengan C1 eigenvektor 1 dikali E lambda 1T ditambah C2 eigenvektor 2 dikali E lambda 2T. Maka kita input nilainya C1 dikali 1 min 1 sama min 0,55 dikali E pangkat min 3,96T ditambah C2 dikali matriks min 1,83 sama 1 dikali E pangkat min 0,44T. Nah, untuk mencari solusi partikular, kita ibaratkan nilai F tadi kita masukkan ya, ini fungsi F-nya itu 275 sin T 0. Sama dengan sin T-nya kita keluarin, maka sin T dikali 275 sama 0. Di sini kita menggunakan koefisien independen, sehingga kalau di persamaannya sin, maka kita akan dapatkan nilai I partikularnya, itu kita misalkan adalah sin T dikali konstanta dikali matriks AB ditambah cos T dikali C matriks CD. Maka kita masukkan I partikular tadi ke dalam persamaan sistem. Di sini kita ganti I-nya menjadi I partikular sehingga I1 aksen, I2 aksen semuanya sama kecuali I-nya di sini kita ganti sin T AB ditambah cos T CD ditambah nilai konstantanya. Setelah itu kita sederhanakan dan kita misalkan turunan J aksennya itu sama dengan 0. Maka kita mendapatkan nilai A dan nilai B-nya
dan juga C dan nilai D-nya adalah sebagai berikut. Didapatkan nilai A-nya itu mendekati 220, B-nya juga mendekati 220. Aku nggak bisa mendapatkan nilai pastinya karena di sini aku menggunakan kalkulator ya. Dan CD-nya aku juga tidak bisa mendapatkan nilai selain 0. Jadi CD yang memungkinkan adalah nilainya 0. Maka kita dapat simpulkan nilai I partikulernya adalah sin T dikali 220. Maka solusi I-nya itu adalah I homogen ditambah I partikular. Yaitu tinggal kita masukkan saja nilai I homogennya ditambah nilai I partikularnya. Selanjutnya untuk mencari nilai konstanta 1 dan konstanta 2 yaitu C1 dan C2, kita harus memasukkan initial value. Di mana nilai I, matriks I saat T-nya 0, nilainya akan 0. Maka di sini kita masukkan 0 sama dengan C1 dikali 1 min 0,55 ditambah C2 dikali min 1,831. Ini sudah saya masukkan ya, T-nya itu sama dengan 0. Mungkin kalian bisa coba juga. Di sini maka kita turunkan. Bisa dilihat di sini I aksen di sini bukan I aksen ya, ini I1, I2 ya, I1, I2 sama dengan 00 sama dengan C1 dikurangi 1,83 C2 yang ditambah sama C1 dikali min 0,55 ditambah C2. Maka kita selesaikan persamaan variabel itu sehingga didapat nilai C1-nya mendekati 2 dan C2-nya mendekati 1,09. Maka kita dapat tulis I1-nya itu kita masukin nilai C1 dan C2-nya, maka dapatkan sebagai berikut. 2E pangkat min 3,96T dikurangi 2E pangkat min 0,44T ditambah 220 sin T. Dan I2-nya juga kita dapatkan dengan masukkan C1 dan C2-nya, nilainya adalah min 1,1E pangkat min 3,96T ditambah 1,093E pangkat min 0,44T ditambah 220 sin T. Untuk mencari tegangan di setiap komponen itu I1-nya dan I2-nya ini kita masukkan saja ke dalam nilai tegangan. Untuk mencari tegangan pada induktor 1, maka kita turunkan dulu I1 ini, terus kita kalikan dengan nilai L1. Untuk mencari nilai induktor 2 pada L2, maka kita tegangan pada induktor 2, maka kita nilai induktor 2 kita kalikan turunan dari I2 ini. Untuk mencari nilai tegangan pada resistor 1, nilai I1 dikurangi nilai I2, atau sebaliknya, kita kalikan dengan nilai R1. Untuk mencari tegangan di R2, kita cukup kalikan nilai I2 dengan R2. Nah, sekian untuk nomor 4. Mungkin jika ada pertanyaan bisa ajukan di komen. Dan juga jangan lupa absensinya ya, tuliskan nama dan NIM-nya masing-masing menggunakan email pribadi. Terima kasih.